melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu mengendarai unta itu bisa 1 bulan nyampe. Kalaupun udah mungkin setengah bulan, tapi ini Nabi dalam 1 malam, ya, belum 1 malam sudah nyampe ke Masjid Aqsa Palestina, kemudian lanjut menuju langit kedua, pertama, kedua sampai ketujuh. Ini dalam 1 malam. Kok bisa Ustaz? Ini pertanyaan kurang beriman. Cuma tidak apa-apa dijawab. Karena memang Rasulullah bukan jalan sendiri. Di sini ayat Allah berfirman asra, yang memperjalankan. Berarti bukan Nabi Muhammad yang jalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan. Kalau sudah Allah yang innahu ala kulli syai'in qadir, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, maka tidak ada yang mustahil. Seorang mukmin jika dia berkeyakinan bahwasanya dia punya Allah yang maha qadir, suatu sifat wajib bagi Allah dari 20 sifatnya, maka setiap kita kalau punya hajat jangan diukur dengan kemampuan kita, maka tidak akan bisa. Sifat manusia ini lemah, tapi ukurlah segala sesuatu dengan kemampuan Allah yang maha qadir, maka tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Yang penting kita ada hubungan erat dengan Allah. Jangan sampai melanggar aturan, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Insya Allah siapapun yang dia ini minta tolong kepada Al-Qadir, maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi dia. Dan ini sudah Allah tanamkan dalam surah Fatihah yang sering kita baca minimal 17 kali sehari, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kepada Engkau-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami minta pertolongan. Di sini Allah Taala mendahulukan dulu ibadah. Kenapa demikian? Seseorang jika ingin mendapatkan pertolongan Allah secara cepat, pertolongan Allah dengan sangat-sangat sempurna, maka perhatikan ibadah kita. Perhatikan bagaimana iyyaka na'budunya sudah beres apa tidak. Kalau sudah iyyaka na'budu ini sudah sempurna, sehingga tidak ada kewajiban kecuali sudah kita kerjakan, tidak ada suatu kemaksiatan kecuali sudah kita tinggalkan, dan itu tidak mungkin kita mengerjakannya kecuali dengan kita mengetahui dulu apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah haramkan. Sehingga mustahil seseorang bisa beribadah kepada Allah dengan benar tanpa ilmu agama, tanpa bertanya kepada para ulama, tanpa hadir majelis-majelis ilmu. Mustahil dia bisa mentaati aturan Allah, menjauhi apa yang dilarangnya tanpa mengetahui ilmu tersebut. Sehingga pertama kali yang wajib dari yang wajib adalah hadir kita kepada majelis-majelis ilmu, bertanya kita kepada para ulama tentang hal-hal yang kita tidak ketahui dalam urusan agama. Kemudian dalam ayat tersebut Allah melanjutkan ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kami perjalankan Nabi Muhammad ini sampai ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang mana kita berkah di sekitarnya. Di antara tanda keberkahan adalah banyaknya kuburan para nabi di sekitar Masjid Aqsa. Bahkan disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW beliau melakukan Isra, beliau melihat, aku melihat Nabi Musa alaihissalam yusalli ala qabri. Aku melihat Nabi Muhammad, Nabi Musa sholat di atas kuburnya. Nabi Muhammad mengatakan, aku melihat Nabi Musa sholat di atas kuburnya. Indal kafibil ahmar, ditumpukan tanah yang merah. Di sekitar Palestina ada tanah-tanah yang warna merah di situ. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, lau kuntum huna, jika kalian para sahabat ada di sini, la awaituhu qabroh, maka sungguh aku akan tunjukkan kepada kuburnya beliau. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala sering
memberikan kenikmatan ibadah kepada seseorang di dalam kuburnya, yaitu ketika dia menikmati suatu ibadah di dunia, maka ibadah tersebut bukan suatu paksaan, bukan suatu beban bagi dia, bahkan sudah sebagai hobi. Sehingga sebagian hamba yang soleh Allah berikan kenikmatan ibadah itu walaupun di alam kubur. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Sayyidina Utsman alaihissalam, Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, itu beliau semasa hidupnya sangat senang membaca Quran. Bahkan disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau berziarah ke kubur Sayyidina Utsman bin Affan, ini mendekatkan telinganya ke tanah di dalamnya ada Utsman, dan beliau mendengar baca Al-Quran daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Ini menandakan bahwasanya memang ada beberapa orang soleh yang mereka ini diberi kemuliaan oleh Allah di alam kuburnya untuk diberi kebiasaan dia ketika hidup. Yang senang sholat maka bisa sholat di kubur, yang senang baca Quran maka Allah berikan kepada di alam kubur ini. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu beliau sebelum berangkat Isra Mi'raj, ini ada beberapa bukti yang mana ini berkaitan erat dengan hadiah yang Allah berikan kepada Nabi kita umatnya, sholat 5 waktu. Apa itu? Nah, sebelum Nabi kita Isra, disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya telah datang malaikat Jibril ini membelah dada Nabi kita Muhammad SAW, dan dikeluarkan hati beliau dan dicuci dengan air Zam-Zam. Para ulama mengatakan dari sini ada hikmah yang sangat penting. Apa itu? Itu tidak pantas seseorang untuk menghadap kepada Allah kecuali sudah bersih, sudah suci dia. Orang yang sholat maka tidak sah sholatnya kecuali harus suci badannya, pakaiannya, dan tempatnya dari najis. Juga harus suci dia dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini minimal daripada ibadah yang namanya sholat. Sehingga dalam hadis Nabi beliau bersabda, la sholata bi ghairi wudu, tidak boleh sholat tanpa wudu. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW sebelum Mi'raj, sebelum menghadap Allah Ta'ala untuk mendapat kita sholat 50 waktu yang menjadi 5 waktu, ini dicuci dulu hati beliau. Apakah kotor? Tidak. Nabi mulai awal sudah suci, tapi kenapa kok dicuci lagi? Untuk contoh bagi umatnya. Nabi sendiri tidak perlu untuk dicuci. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, wa ma akhraju min qalbihi ada, para malaikat ketika membelah dada beliau tidak mengeluarkan sedikit pun dari kotoran, walakin zadu tuhran ala tuhur, tapi mereka menambahkan sesuatu yang suci dengan kesucian yang banyak. Dalam hadis disebutkan Nabi mengatakan, dan mereka bukan hadis, kemudian memenuhiku dengan iman dan hikmah, dengan iman dan hikmah, kemudian dikembalikan lagi. Nah, para ulama mengatakan Nabi waktu dicuci hatinya itu dicuci dengan air Zam-Zam, bukan dengan air Telaga Kautsar. Walaupun Telaga Kautsar ini suatu air yang barang siapa minum seteguk darinya maka tidak akan haus selamanya. Tapi mengapa Nabi kok dicuci hatinya yang paling mulia dari seluruh badan hati? Paling mulia dari seluruh badan kita itu bukan wajah, tapi hati. Inilah mengapa orang banyak mempermak wajahnya. Banyak orang sibuk beli sabun ini, sabun itu untuk kelihatan wajahnya ini bagus. Padahal bukan itu yang paling mulia dari itu. Yang paling mulia ini adalah hati. Karena hati inilah pandangan Allah pada setiap hamba. Sehingga rugi seseorang yang seumur hidupnya sibuk hanya mempermak yang zahir,
mempermainkan sesuatu yang tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Yang Allah pandang cuma satu hati. Jika dalam Al-Quran sendiri, ketika Allah bersumpah dengan seluruh alam dalam surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, hampir seluruh makhluk-makhluk besar Allah sebutkan isi sumpah. Apa isinya? Cuma satu. Itu qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya. Dari apa? Dari penyakit-penyakitnya, dari sombongnya, dari hasud, dari membenci sama muslim, dari cinta dunia, dari wujud, dari dia, membersihkan itu semua. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah celaka orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya, tidak sibuk dengan membersihkannya, tapi malah sibuk dengan membersihkan sesuatu yang zahir, yang mana tidak dianggap nanti di akhirat kelak. Masyaallah, ketika malaikat mencuci hati Nabi, mereka mencuci dengan air Zam-Zam, bukan dengan air Telaga Kautsar. Ini menandakan bahwasanya air Zam-Zam lebih utama daripada Telaga Kautsar. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya air yang paling utama di dunia dan di akhirat itu adalah air yang pernah keluar dari jari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Tabuk disebutkan ketika Nabi dan 10.000 pasukan ini berangkat menuju perang, sebagian besar para sahabat sudah kehabisan air. Hanya beberapa orang yang masih punya di kantong air ini. Maka Nabi manggil mana kantong? Dimasukkan tangan Nabi ke dalam kantong itu dan dikeluarkan, subhanallah, dari jari jemari Nabi keluar air. Ini hadisnya bukan sahih, tapi mutawatir. Mutawatir ini sudah di atas sahih, mirip Quran. Karena yang sahabat yang lihat bukan satu orang, puluhan ribu lihat semua. Bahkan mereka minum semua dari air yang dari tangan Nabi. Bahkan sebagian besar sahabat nyimpen di kantong-kantong air mereka. Dan ini kalau mengatakan air yang paling afdol daripada seluruh yang di langit dan di bumi adalah air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keluar dari zat yang mulia, dari zat yang mulia. Kemudian kelanjutannya adalah air Zam-Zam. Sehingga Zam-Zam ini disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadisnya beliau mengatakan Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam ini diniatkan untuk apa saja ketika diminum, insyaallah makbul. Insyaallah makbul. Sehingga kalau kita minum Zam-Zam, jangan seperti minum air biasa. Cuma bismillah saja. Niatkan. Di antara yang diajarkan oleh guru kami itu yang sebelum kita minum Zam-Zam ini mengatakan, ya Allah, ya nanti kau mengatakan Zam-Zam ini minum untuk apapun bisa, maka aku niatkan dengan Zam-Zam ini untuk ini, sebutkan baru diminum. Itu cara minum Zam-Zam. Kenapa? Karena memang beda Zam-Zam dengan air yang lain. Kemudian yang nomor 3 baru Telaga Kautsar, yang mana Telaga Kautsar ini disebutkan Nabi mengatakan dalam man yashrubha, pada siapa yang meminumnya syurban sekali tegukan, lam yatma' ba'daha abada, maka dia tidak akan haus selamanya. Yang Telaga Kautsar ini itu ada 2, ada sebelum Shiratal Mustaqim, ada yang setelah Shiratal Mustaqim. Yang minum dari tangan Nabi itu adalah orang-orang yang dianggap umat. Tapi yang gak dianggap umatnya, walaupun dia mendekat diusir oleh malaikat. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena gak kenal Nabi, ataupun ada Nabi tidak kenal. Terus hidupnya yang penting untuk makan, minum, tidak pikir selanjutnya. Kayak ini kayak hewan sama. Dia dan hewan sama. Karena hidupnya cuma tadi untuk keperluan perut dia, keperluan minum dia, itu aja kesenangan dia. Padahal bukan untuk itu diciptakan. Sehingga seperti ini sulit untuk mendapatkan
ayat dari teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Allah Taala berfirman, linuriyahu min ayatina, dan aku perjalankan Nabi Muhammad ini dari Mekah ke Palestina untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian ayat-ayat kami, sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Para ulama mengatakan disebut dalam kitab Mi'rajul Dardir, di antara yang dilakukan Nabi kita Muhammad adalah beliau melihat ada seseorang yang jadi membawa kayu bakar. Sudah gak kuat nambah lagi, sampai dia ini jongkok, jalannya jongkok, saking beratnya. Sudah gitu ada nih bakal lagi ditunggu lagi sampai neraka. Sehingga Nabi heran, dia Jibril siapa ini? Sudah Nabi tidak kuat untuk memaksakan diri. Ya Rasulullah, itu permisalan umat Nabi. Ya, sisaannya seperti itu. Orang yang dia ini gak kuat jalankan amanah yang kecil, cari amanah yang besar. Jadi ketua RT tidak kuat mau jadi kepala desa. Kepala desa gak bisa dia menjalankan aturannya, gak bisa dia jalankan amanahnya, kewajibannya. Mau jadi Pak Camat yang seperti ini berat, Ini hati-hati zaman sekarang ya, sehingga perlu diperhatikan ya, amanah ini sangat berat. Dan disebutkan jika ada satu orang zalim di suatu desa dan kepala desanya tidak menegurnya, maka dia nanti dituntut di akhirat. Kalau ada di kampung itu satu desa ini yang gak sholat, tapi gak ada ditegur, gak ada usaha kayak apa biar seluruh orang muslim ini sholat, dia kena juga imbasnya. Di satu kampung kalau cuma 500 ya 200, ya kalau kecamatan kayak apa, kalau kabupaten kayak apa, ini yang perlu dipikirkan. Sehingga Nabi ngasih seperti itu. Ini kayak orang jahil sudah ngerti dan kuat minta yang lebih berat. Apa yang dicari? Apa yang dia cari? Selanjutnya Allah Taala mempertunjukkan kepada Nabi ada kelompok manusia yang dia ini ada di sungai darah. Tiap kali mau naik dipukul sehingga keminum itu air darah sama tanah. Air darah tanah itu yang sungai yang di neraka itu muaranya, itu sumbernya dari mana? Dari Mamnaf, jalan depannya para pesini. Itu keluar darah tanah, saking baiknya sampai jadi sungai, dan itu minuman ahli neraka. Ini ada bukan minum lagi, dia di dalam sungai itu dipukul, masuk lagi pukul sampai air saking kebanyakan gendut penuh perutnya ini dengan darah tanah. Sehingga Nabi tanya dia, jadi siapa itu? Oh, itu adalah permisalan umatku. Nanti siksanya sedemikian yang senang makan riba. Hati-hati, riba ini sebagai hadis Rasulullah bersabda, riba bid'un wa sab'una baba. Riba itu macamnya ada 70 lebih macamnya. Adna minimal siksaannya, minimal dosa riba kata Nabi. Ka'an yazjar rajul bi ummi, seperti seseorang laki-laki yang zina dengan ibunya. Ini minimal dosa riba. Riba macam-macam. Ulama fikih membagi riba secara global jadi 4. Yang pertama riba fadl, itu tukar barter emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras. Itu ada lebihnya, walaupun beda kualitas. Yang rojo lele dengan yang biasa itu harus 1 kilo, ya bisa beda, harganya beda. Ya sudah, kalau mau berharga ya pakai uang, jangan pakai barter. Kalau mau selamat jangan pakai barter, pakai uang. Kalau beli tidak apa-apa, tapi kalau beras dengan beras harus kilo dengan segitu, walaupun harga beda. Ini riba fadl. Yang kedua riba iyad ini yaitu
itu kalau kita sudah sama ukuran, cuman satu nyerahkan pagi, yang satu nyerahkan sore atau besok, ini masuk riba. Barter tapi tidak langsung nyerahkannya, masuk riba. Tapi riba hanya tiga, hanya terjadi pada tiga hal, pada emas, perak, sama makanan. Kalau HP dengan HP tidak apa-apa, walaupun ukuran timbangan beda tidak masalah. Motor dengan motor tidak masalah. Yang bermasalah ini kalau sudah kena emas sama emas, perak sama perak, atau antar makanan dengan makanan, ini yang hukumnya tidak. Kemudian riba nasab, yaitu satu kontak satu nyicil, satu menyerahkan kontak satu menyerahkan nyicil, ini riba. Jadi sini ulama mengharapkan orang jual, orang beli emas dengan nyicil, karena emas sama uang hukumnya sama. Ketika emas wajib zakat, maka uang tidak wajib zakat. Jadi sini uang sama emas hukumnya sama. Kalau membeli emas dengan nyicil masuk riba. Ini hati-hati. Terus yang keempat, ini yang banyak terjadi, riba qard, yaitu riba qard ini dengan peminjaman. Kita menghutang kepada orang 1 juta, bayar 1 juta lebih. Mau itu dicicil atau apa, mau saling ridho, yang penting model itu semua riba. Subhanallah, yang muslim banyak juga. Ya. Apa penyebabnya? Oman, rakus. Dia ingin cepat sugih, ingin cepat kaya, modal gak ada, ingin cepat kaya, hanya pinjam kepada orang. Yang seperti ini masuk kepada sabda Nabi SAW yang mana beliau bersabda, la'anallahu akila riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Siapa? Yang punya modal, yang modalin, yang punya uang diutangkan ke orang. Nah, ribanya itu dia makan, Allah laknat. Wa mu'akilah, yang ngasih makan. Siapa? Yang pinjam. Yang pinjam berarti ngasih makan. Selesai ada ridho, walaupun ridho. Zina itu ridho kan? Zina itu saling ridho sama, walaupun ridho. Wa katibah, yang nulis karyawannya. Dia nggak punya uang, cuma kerja di situ. Yang nyatat, sampai apa? Yang sekian. Nah, wasyahidai, dan 2 saksinya. Yang hadis satpamnya kena juga. Nanti kalau sudah kena laknat, ini besar-besar. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa daru ma baqiya minal riba, tinggalkanlah riba, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Ilam taf'alu, kalau kalian tidak mengerjakan itu, masih tetap aja fadzanu biharbi min Allah wa Rasulih, izinkan diperangi oleh Allah dan Rasul. Siapa yang kuat diperangi Allah dan Rasul? Bumi Allah, langit-langit Allah, lari kemana? Nah, ini penting. Sehingga hadiah yang masih bermuamalah stop, langsung berhenti, bertobat kepada Allah. Karena tidak akan berkah usaha dia, tidak akan berkah harta dia. Kenapa? Allah berfirman, yang Allah riba, Allah menghapus berkahnya riba. Wirdi sodaqah, habis sodaqah Allah tumbuhkan. Sodaqah akan Allah berkah. Ya. Ini diantara yang Allah perlihatkan ketika beliau Isra. Adapun ketika Mi'raj, maka Nabi mendapatkan sesuatu yang sangat besar, yaitu memandang Allah Ta'ala dalam keadaan terjaga. Dan hal ini sangat bisa, tapi tidak terjadi kecuali hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Allah Ta'ala memberi Nabi kita sholat 50 waktu. Sehingga ketika beliau turun, maka Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, enggak mampu, minta keringanan, balik lagi, diturunkan 5, jadi 45, turun, balik lagi sampai 9 kali bolak-balik, diturunkan yang awalnya 50 jadi 4, jadi 5 waktu, dikurangi 45 waktu. Tapi pahalanya sama
Sehingga para ulama mengatakan sungguh celaka orang yang diinginkan oleh Allah dari 5 waktu jadi 5 waktu masih gak sholat. Ini sungguh celaka. Sudah dikurangi yang 50 jadi 5 masih gak mau sholat. Ini sungguh celaka. Sampai-sampai disebutkan Allah berfirman bahwa wailul musallin, celaka untuk orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka sholatnya pasti di luar waktu. Ini celaka. Orang sholat maghrib ada isya, sholat zuhur ada asar, ini tetap sholat, ini orang sholat, celaka masih kayak mereka sholat. Jadi orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya itu sudah celaka. Kayak apa yang nggak sholat? Sehingga penting dengan semangat surah Mi'raj ini, mari perhatikan keluarga kita, perhatikan sudahkah sholatnya benar, sudahkah sholatnya sesuai dengan apa yang Allah garis dengan Rasulnya. Tanyai tentang rukunnya, tanyai tentang yang batalkan. Kalau nggak bisa, hadirkan, bawa ke majelis ilmu, bawa kepada para ustaz, para guru. Insya Allah kalau kita sudah seperti itu, maka kita sudah masuk dalam firman Allah, wa ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluarga untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar-sabarlah akan hal itu. Dan ini merupakan sesuatu yang agung. Jangan sampai kita meninggal tapi kita masih punya hutang kepada Allah. Jangan sampai. Sehingga mari untuk umur masih sisa ini, umur ini, perbaiki sholat kita, perbaiki kita dengan Allah Ta'ala, sehingga kita nantinya dapat kita husnul khatimah hingga maut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dari kita. Semoga sedikit daripada pembahasan ini bisa menjaga kita lebih beriman, lebih semangat untuk beramal soleh, dan lebih sadar akan kekalnya akhirat dan sementara dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ala nabiyyina wa kulli niyatin shalihah wa ala man shalihah.